Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i nikmatillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subscriber pojok nirwana yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu senantiasa menonton channel kami ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rezeki, dalam keadaan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian semua selalu dipermudah oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Begitu juga mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan limpahan rezeki yang melimpah ruah, sehingga bisa untuk membeli rumah, membeli sawah, untuk membeli mobil mewah, bahkan bisa untuk pergi haji, naik haji ke Mekah. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kalian semua yang banyak masalah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, diberi jalan keluar. Yang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan, segera disembuhkan untuk itu. Dan yang mungkin belum mempunyai anak, saya doakan mudah-mudahan cepat mendapat momongan yang bermanfaat, yang soleh atau solehah, yang berguna bagi nusa dan bangsanya beserta agamanya. Amin amin Allahumma amin. Dan jangan lupa kalian semua yang baru menemukan channel kami ini, apabila bawahnya masih merah, silahkan ditekan dulu, tidak usah khawatir, itu semua gratis, hanya bentuk dukungan aja dari kalian semua. Adapun yang sudah padam, yang sudah berwarna hitam, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Dan sebelumnya kami minta maaf, malam hari ini kami sedikit menikmati suasana atau menikmati ketenangan di rumah. Jadi kita tidak live kemana-mana dan tidak ada acara di luar, yaitu kami sengaja syuting di rumah. Dan adapun agenda malam hari ini, yaitu kami bersama teman-teman mencoba mengungkap atau mencari tahu cerita yang sebenarnya dari legenda, yaitu Joko Tarub. Kita tahu semua dan semuanya mungkin mengenal, walaupun itu lewat film, lewat kolosal atau lewat cerita. Yang namanya cerita Joko Tarub itu sudah melegenda di tanah Jawa, khususnya dari Jawa Tengah, yaitu daerah Purwodadi atau Kradenan. Tepatnya di situ pesareannya atau makamnya. Untuk itu kami malam hari ini akan mencoba mencari tahu atau mengungkap dari sisi gaib, cerita dari sisi gaib, bukan cerita dari buku, karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Untuk itu hanya untuk perbandingan dan untuk hiburan aja. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya, ada yang bisa kita petik dari kisah beliau, yaitu panjenenganipun Joko Tarub. Untuk itu kami akan mencoba mencari tahu, yaitu menarik salah satu gaib yang bisa menceritakan kisah Joko Tarub. Seperti itu. Apapun ceritanya kita juga belum tahu, bahkan mediatornya juga belum mengenal, malah baru mengenal, karena mungkin tidak pernah melihat film-film, karena itu adanya di film-film atau di komik-komik. Untuk itu kami sekarang akan mencoba mencari tahu berita itu dari gaib. Dan mudah-mudahan yang bisa nanti bisa terungkap semua, atau mungkin salah satu kisahnya, yang mana kisah tersebut bisa kita ambil petik sisi positifnya untuk kita semua, agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih menebalkan iman kita. Amin amin Allahumma amin. Siap Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mau kirim-kirim salam dulu buat teman-teman atau saudara-saudaranya, Mas? Tetap semangat,
jalani apa yang diperintahkan Sang Maha Kuasa. Nah, tetap semangat dan kita tetap menjalani apa yang diperintahkan Yang Maha Kuasa, yaitu termasuk berbuat baik dan sholat 5 waktu itu juga perintah. Untuk itu sekuat tenaga dan semampu kita menjalankan. Seperti itu, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua penyusup yang ada dalam tubuh semuanya keluar, semuanya bersih dari semua penyusup, bersih dari semua gangguan. Allahu Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bersih dari semuanya, tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa mengganggu, dan tidak ada yang bisa menyusup. Allahu Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada yang ingin mengganggu, ingin menyusup atau ingin mengecoh, bahkan kalau ada yang mau memberi berita bohong, otomatis dia tidak akan pernah bisa masuk, dia akan terlempar, meledak, terlempar ke neraka jahanam. Allah, Allah, dilindungi oleh malaikat-malaikat yang ada dalam tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, lindungilah dari semua penyusup, lindungilah dari semua pengganggu yang mencoba menghalang-halangi, otomatis langsung hancur, terlempar, meledak, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan seizin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya ingin menarik salah satu gaib yang bisa menceritakan kisahnya Joko Tarub. Salah satu gaib yang bisa menceritakan kisahnya Joko Tarub. Yang ketarik hanya yang asli. Apabila ada yang menyusup atau yang mengaku-ngaku, otomatis langsung hancur, meledak. Yang ingin mengganggu atau menghalang-halangi, otomatis langsung hancur, meledak. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Salah satu gaib yang bisa menceritakan kisahnya Joko Tarub, salah satunya ketarik ke tangan saya. Dengan seizin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, salah satunya ketarik. Allah, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Masuk dengan sempurna, menyelesaikan dengan tubuh. Allah, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ngapunten niki kula rondok gugup soalnya biar bagaimanapun baru kali ini kami menarik beliau. Saderengipun ngapunten niki diparing asma sinten? Adi Bagus Candramawa. Adi Bagus Candramawa. Suarane kula aturi rondok banter sithik, kersane lebih jelas nggih. Semakin banter suaranya semakin jelas. Allah, dengan izin guru saya semakin banter dan jelas. Berarti niku asli ini sinten niku? Nama asli saking beliau Joko niki wang kula narik salah satu gaib yang bisa menceritakan. Dan niku jenengan napane napa pripun niku? Kula piyambak. Panjenengan piyambak Joko panjenenganipun Joko Tarub? Nggih. Nggih. Ya Allah, subhanallah. Ngapuntene nggih, saderengipun kula ngapuntene. Kula protek dhisik kangge niate kula kangge memastikan kalau niki bener panjenengan, ampun ngantos enten gak salah satu gaib yang berusaha menyusup nggih, ben kersane lebih aman dan lebih
Jadi buatan kok kula buatan sopan, buatan namung berhati-hati karena dunia gaib itu banyak sekali penyusup, takutnya disusupi oleh salah satu gaib yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu izinkan saya untuk memastikan nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Niki kula paringi kalunge saking Sang Yai. Insyaallah nek jenengan asri mboten napa-napa, nek iki emang penyusup iblis atau apapun dia akan dibakar, akan dihancurkan. Nggih. Kula niki nggih. Assalamualaikum malaikat dalam. Tasbih dengan seizin guru saya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, apabila ini penyusup atau yang makan ngaku otomatis langsung dibakar, dihancurkan, dilemparkan ke neraka jahanam. Wallah. Apapun yang menutupinya semuanya terbuka dan hancur. Allah. Alhamdulillah niki aman, berarti jenengan sing asli. Berarti asma asline niku wau sinten wau? Adi Bagus Candramawa. Adi Bagus Candramawa. Niki khodam napa pripun niki? Khodam. Khodamipun. Nggih saderenge ngapuntene niki wau mengganggu istirahatnya panjenengan sehingga napa niku mergo kula keinginan hanya menginginkan ingin tahu cerita yang sebenarnya atau legenda yang tersebut, jadi sampai ngerawahke jenengan. Dadi untuk itu saya meminta maaf kepada panjenengan nggih. Lah niki wau jenengan kok iso dugi mriki sing narik sinten? Malaikat saking Gusti Pangeran. Malaikat saking Gusti Pangeran. Diutusipun Sang Yai. Loh, berarti jenengan sampun kenal nganu nggih? Sang Yai nggih? Sampun. Oh, berarti ada malaikat yang saking Gusti Allah yang diutus jemput jenengan di buta mriki ngoten nggih? Oh. Berarti jenengan sampun mengenal panjenenganipun guru saya. Mereka asmane sinten asline nek teng alam gaib? Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Sang Yang Nur Cahyani penguasa alam kegaiban. Sang penguasa alam kegaiban. Semuanya tunduk pada beliau Sang Yang Nur Cahyani. Assalamualaikum Sang Yai. Ngapunten. Niki wae kula kancen kepengin mangertosi cerita sak benere, soalnya ceritanya kan simpang siur, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Saya hanya ingin mengetahui sedikit kisah panjenengan, ya apa itu kisah kehidupan panjenengan. Insya Allah mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan untuk saya aja, tapi untuk semua orang, karena ini saya publikasikan agar lebih meyakini semua kekuasaan Allah yang selama ini, yang sudah lama terpendam, bisa dibilang seperti itu. Silahkan bercerita salah satu kisah panjenengan. Panjenengan silahkan kula aturi cerita. Cerita sing awal mula perkena apa niku kehidupan panjenengan sebelum berkeluarga, sebelum mengenal bidadari dari kayangan, sampai mengenal bahkan sampai punya keluarga, sampai punya putra. Silahkan ceritakan. Kula mboten saged cerita amargi cerita saking Prabu niku mboten saged diumbar-umbarke. Oh, nggih. Nggih ngoten mawon, wis ngeten mawon jenengan ceritake sing asal diceritake, sing mboten usah, soalnya semua karena ada
menyangkut kewibawaan, takut disalahkan orang lain juga. Jadi jenengan ceritake sing asal diceritake ngoten mawon. Sang Prabu niku tiyange becik temenan. Setiap enten kesusahan beliau membantu. Apapun yang dibutuhkan beliau membantu. Sedikit apapun yang diminta untuk bantuan, beliau akan membantu. Tidak ada upah sepeser pun. Ikhlas murni karena Allah. Dan beliau tidak meminta apapun, tidak meminta imbalan apapun. Beliau ikhlas menjalani semua perbuatan beliau. Tapi sebenarnya yang cerita yang selama ini beredar mendengar dengan bidadari dari Kayangan itu benar dan tidaknya benar ya. Iya. Karena beliau dengan kecerobohannya mengambil salah satu selendang dari putri Kayangan yang bernama Dewi Sekar. Dewi Sekar? Namanya Dewi Sekar? Oh, oke. Dan Dewi Sekar juga bingung mencari siapa yang mengambil selendang. Ternyata hanyalah Sang Prabu yang mengambil. Berarti benar. Itu murni asli putri dari Kayangan, asli bidadari dari Kayangan ya? Yeah. Itu dari bidadari Nirwana. Oh, dari bidadari Nirwana, bukan Kayangan. Kayangan dengan Nirwana itu kan apa itu berbeda atau sama itu? Sangat berbeda jauh tingkatannya. Oh, sangat berbeda jauh. Berarti masih tinggian yang mana? Kayangan. Oh, masih tinggi Kayangan. Sebelumnya minta maaf itu kok tadi kan nyebutnya Sang Prabu. Berarti beliau itu bukan rakyat biasa atau bukan rakyat jelata ya? Oh, berarti kan yang beredar selama itu salah. Selama ini salah. Karena yang beredar itu kan orang biasa dan yang tinggal di tengah hutan, akan tetapi dia karena pekerjaannya sering memancing sehingga ketemu itu. Berarti sebenarnya dia malah sang raja. Sang Prabu kok sang raja ya. Berarti aslinya itu kerajaannya di daerah mana itu yang sebenarnya? Itu privasi ya. Ya maaf, ke privasi nggak apa-apa karena takut salah digunakan. Kalau sebelumnya saya minta maaf karena kan saya pernah ziarah ke makam beliau, Sang Prabu. Apakah itu benar makam atau hanya petilasan atau bagaimana itu? Hanya petilasan saja. Oh, petilasan. Bisa melihat yang saya pikirkan? Hanya petilasan saja. Oh, aslinya tidak ada di situ. Karena di situ ada apa itu makam-makam, berarti itu bukan makam dia ya. Mungkin apanya atau mungkin orang terdekatnya atau gimana? Saudara. Oh, saudaranya Sang Prabu. Salah satu saudara terdekat beliau. Oh, yang di atas namakan Sang Prabu. Oh, karena sebegitu dekatnya, jadi saling mewakili, jadi sering memakai mengatasnamakan itulah ya. Tapi itu disengaja yang menyuruh cucu Pak Sang Prabu sendiri. Ternyata di situ ada makam atau pesarean itu ternyata bukan asli, akan tetapi termasuk salah satu yang terdekat, yang paling dekat dengan Sang Prabu, sehingga dia sering mewakili kemungkinan seperti itu yang saya rasakan.
Berarti itu petilasan ya. Iya. Dan sekarang kan sering udah ramai karena sudah dibangun dan banyak yang ziarah, dan apa itu mungkin ngalah berkah. Ya saya tetap husnudon aja, harapan saya mudah-mudahan semua yang ke situ murni mendoakan dan ngalah berkah seperti itu. Tujuan orang sendiri-sendiri. Iya, tujuannya sendiri-sendiri. Tapi yang aslinya masih di daerah Jawa Tengah atau di mana mungkin? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat justru. Tapi apakah sudah diketahui? Belum. Belum diketahui sampai saat ini? Belum diketahui siapa. Oh. Karena masih tertimbun oleh tanah dan bebatuan. Oh, karena masih tertimbun tanah dan bebatuan. Jadi belum diketahui keberadaannya. Beliau meninggal saat peperangan zaman dahulu. Kalau boleh tahu itu perkiraan tahun berapa itu? Waktu peperangan itu saat beliau wafat? 165. 165 Masehi. Iya. Wow, berarti begitu lama sekali. Jadi untuk itu sampai dia pesareannya karena tertimbun alam, mungkin batu, tanah, mungkin bahkan hutan, jadi belum diketemukan. Apakah mungkin suatu saat bisa diketemukan itu? Tidak semua orang bisa mengetahui makam beliau yang asli. Tapi sebagian ada yang mengetahui. Ya. Itu sedikit cerita atau sedikit kisah. Sebenarnya dia bukan orang biasa, ternyata dia seorang prabu yang mempunyai hati mulia, yang baik dan tulus, hanya karena Allah siap membantu apapun yang dibutuhkan, sekecil apapun dia membantu. Bahkan dia meninggal wafatnya dalam keadaan pada waktu itu perang ya, membela kemungkinan membela kebenaran seperti itu. Yang pasti karena orang baik itu tidak mencari kekuasaan, tapi mencari membela kebenaran seperti itu. Daerah Jawa Barat justru malahan, bukan di tempat sini. Antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mas, berarti gini, kalau saya lihat masih di hutan yang sangat terimbun ya. Tepatnya di atas jurang. Oh, malah di dekat jurang. Oh ya. Begitu rimbunnya, karena kenapa saya bilang rimbun, karena tidak pernah ada manusia yang berlalu lalang atau mencari apapun di situ, seperti itu kan ya. Karena saya bilang rimbun sekali, ini saya sedikit diarahkan ke sana oleh dia. Seperti itu sebenarnya. Ternyata tapi yang kita dengar legenda saat ini ternyata salah, tidak sesuai dengan yang asli. Ini walaupun bukan langsung asli beliau sang Prabu, tapi ini khodamnya. Yang jelas dia tahu seluruh perjuangan dan yang terjadi mulai dari kecil sampai wafatnya, seperti itu kan. Lah panjenengan tinggalnya teng pundi saat niki? Ngikut di di pesareannya atau di petelesan sini? Oh, di sana juga meneruskan kerajaan gaib. Oh, di sana. Tugas dari sang yai atau bagaimana? Sudah terbentuk dari zaman dahulu. Oh, sudah terbentuk dari zaman dahulu. Maaf, ini sebelum melenceng dari ini menurut kabar apa benar ini saat ini di dunia gaib ada peperangan daerah Jawa Barat, benar apa enggak? Karena saya mendapat info dari sahabat kami, makanya kita tetap harus berdoa, terlalu mendekatkan diri kepada Allah, biar bagaimanapun walaupun yang perang gaib, akan tetapi dampak perang tersebut, hawa panas, hawa amarah, emosi itu gak banget tersebar, bener enggak?
peperangan di daerah Jawa Barat, tepatnya di Cianjur dan laut sebelah utara. Tepatnya di daerah Cianjur dan laut sebelah utara. Tapi gaib, peperangan antara sesama gaib, dari golongan, anggap aja dari golongan cahaya, golongan putih dan golongan hitam, seperti itu aja ya. Selain di situ apa masih ada lagi yang di gaib itu peperangan? Itu merebutkan kekuasaan atau bagaimana itu? Perebutan antara kebenaran dan keadilan. Oh, merebutkan antara kebenaran dan keadilan. Artinya yang satu harus mempertahankan kebenaran dan keadilan, yang satu berusaha untuk menggoyah atau menghancurkan, seperti itu ya. Ternyata benar dia sudah diceritakan benar-benar menikah dengan bukan kayangan yang benar, nirwana. Karena kalau kayangan itu lebih tinggi lagi dan sangat berbeda jauh, beda dari nirwana. Iya nirwana. Nah, kalau sebelah selatan itu ada makom siapa itu namanya? Dari petilasan itu desa apa itu Ki Ageng Selo itu makam atau petilasan, asli makam atau petilasan? Oh, kalau itu asli bener, karena di situ kan kalau sebelah barat itu ada makam Panjenenganipun Joko Tarub, yang ke selatan ada makam itu Ki Ageng Selo. Kalau itu yang asli makam ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah menginformasi, sudah memberi sedikit kisahnya dari beliau. Mudah-mudahan bisa kita anut dan kita ambil contoh. Dia itu sangat bijaksana dan sangat memperhatikan sekitarnya. Dia membantu apapun yang dibutuhkan, sekecil apapun dia sampai turun tangan sendiri, seperti itu ya, dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata dia itu seorang prabu. Bila dibilang kalau orang Jawa raja juga bilang juga raja, ternyata bukan orang biasa atau rakyat biasa. Nama asli beliau siapa itu? Panjenenganipun Joko Tarub? Oh, tidak boleh dikatakan. Ya udah, terima kasih atas semua informasinya. Mudah-mudahan bisa untuk wawasan kita semua, bisa kita ambil petik hikmahnya, dan mudah-mudahan semakin menambah kita keimanan kita, menambah mendekatkan diri kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Dan saya minta maaf karena mengganggu peristirahatannya. Saya ucapkan terima kasih panjenengan kulaturi wangsul di tempat semula. Monggo. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron.